Yanu dari Sumber Rezeki BC Klaten. Bermain burung itu sejak tahun 1994. Awal mula main burung terjun ke ekor panjang murai batu. Itu awal mula main labet itu sekitar tahun 2014 mas. Itu 2014 itu awal mulanya itu saya ambil labet sepasang itu dari teman Solo. Itu rencana tak buat master murai. Nah, pada saat saya mau melatih murai itu salah satu labet itu kok gacor, nembak terus, kan tak bawa sekalian. Yang satunya itu yang gacor itu tak bawa ke laber Lembon waktu itu. Nah, itu tujuan utama latih murai. Nah, itu saya bawa, habis saya naikin murai. Nah, itu saya naikin labet itu, meskipun di laberan itu keluar pertama langsung konjer A. Sebenarnya saya pas Alexisanya gitu keluar di Lembon, terus di Wonogiri itu cuma teman yang ngasih saran ke saya, itu mas itu dimainkan ke event nasional berani, itu durasi mumpuni, fighter burungnya enak, itu berangkat event lebih tinggi berani. Nah, terus dari pikiran teman itu akhirnya yaitu saya beranikan main ke dua kota pertama, dan hasilnya bisa memuaskan lah. Di tiket 400.000 bisa konser C ya. Itu kan Alexi Sunset itu pas di dua kota pertama habis konser langsung diambil Om Bejo sama Rinda take over di tempat itu. Nah, habis itu saya merilis lagi gacuan fighter yang pas saat itu saya beri nama Merot, dan itu konser terakhir di Piala Pakualam itu masuk juara 3 ya. Itu kan jalurnya masih jalur fighter. Habis itu saya mencetak beberapa burung fighter yang bisa untuk jalan-jalan ke event-event nasional. Dan seiring dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan kan muncul labet konslet. Dan pada saat awal-awal muncul labet konslet, saya juga punya dua jagoan fighter, yaitu Adelia sama Tia Valen. Itu memang kelas fighter. Ya, itu untuk lingkup cup, untuk event besar juga berani. Dan pada saat Adelia masih jalan-jalannya sama Tia Valen itu, terus muncul labet konslet. Dan pada saat awal mula muncul labet konslet itu belum diberi kelas sendiri lah, jadi fighter masih campur sama labet konslet. Dan akhirnya saya memutuskan kalau begini caranya fighter tetap nggak mampu untuk menandingi labet konslet, nggak mampu. Akhirnya saya punya pemikiran, wah kalau begini saya mending main PAUD. Kenapa main PAUD? Ya, saya beralih ke PAUD itu saya sendiri bisa mengkondisikan PAUD, saya bisa. Terus nanti di persaingan event-event nasional itu saya rasa ya masih punya peluang lah saya untuk menjadi juara di event nasional. Karena ya masalah PAUD itu kan tinggal pinter-pinternya kita mengkondisikan, menstabilkan. Dan untuk persaingan di kelas PAUD ya
ya belum terlalu berat seperti dewasa sekarang. Sudah terbukti mas, saya mengeluarkan gacuan paut di event-event nasional dan alhamdulillah juga bisa termasuk burung stabil. Yang menonjol kemarin itu kan Cortez itu main kelas paut dan alhamdulillah itu hampir setiap keluar itu 3 besar itu pasti di tangan itu Cortez itu, yang notabene itu burung gacor. Cortez itu nggak lembab, itu memang burung bocor lah Cortez itu. Dan hampir setiap ada event nggak mandang itu Cortez itu tetap saya berangkatkan, saya buat main, dan hasilnya hampir semua yang diikuti dia mampu masuk 3 besar. Ya itu sebenarnya sudah banyak mas itu, namun kan yang tidak sampai lepas itu cuma Cortez sama Corsair. Habis Cortez itu ataupun sebelumnya Cortez masih banyak mas yang sudah saya orbitkan, termasuk itu paut-paut yang cuma saya orbitkan 1 sampai 2 kali, akhirnya diminta teman, dibeli teman ya tak kasihkan, terus saya buat lagi. Nah itu memang belum saya penjarkan terlalu lama, sudah ada yang nawar dan mungkin ya karena faktor teman lah, itu akhirnya ya saya kasihkan terus saya orbit lagi. Dan terakhir itu Jordan itu sudah melanglang buana di event nasional dan baru sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan tak pegang, tapi kalau Jordan akhirnya lepas. Dan jadi untuk saat ini baru memulai lagi untuk merilis gacuan paut baru mas. Karena ya itu banyak mas yang saya orbitkan, itu banyak. Itu kalau bagian besarnya itu dari anak-anak sendiri mas. Itu dulu kan saya gacuan fighter kan banyak dan nggak buat tidak buat main lagi, akhirnya saya putuskan untuk saya breeding. Nah itu hasil dari gacuan fighter itu muncullah paut-paut yang berdurasi, karena pas waktu saya main fighter itu gacuan saya harus punya durasi, karena untuk lapis fighter itu nggak mungkin loh itu setiap digantang itu langsung jeda rapat itu, terus kan cuma paling nembak berapa kali. Tapi kalau dengan catatan durasi itu kan untuk kelas fighter sudah mempunyai nilai plus tersendiri lah kalau burung itu durasi.